Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Haji kurang beberapa hari. Untuk bekal bagi saya akan membacakan sebuah ayat surah Al-Baqarah ayat 197. Al-Hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji adalah beberapa bulan yang sudah kita ketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Tentu wukufnya tetap tanggal 9 Dzulhijjah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di ayat ini Allah menjelaskan larangan-larangan di waktu ihram haji ataupun umrah. Allah tidak menerangkan tentang tata cara haji ataupun umrah, tapi tentang larangan-larangan ketika waktu haji, ihram haji ataupun umrah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha. Yang pertama, rafas. Kita dilarang rafas di waktu ihram. Apa rafas? Para ulama banyak menafsiri apa rafas. Yang pertama saya sebutkan sebagian. Menurut Imam Atha, ar-rafas ini adalah qaulur rajuli lil mar'ati fi halil ihrabi idza ahlaltu asabtuki. Menurut Imam Atha, ar-rafas ini adalah perkataan seseorang kepada pasangannya, kepada istrinya. Wahai istriku, nanti kalau sudah selesai ihram, aku akan menjimakmu, aku akan bersetubuh denganmu. Kita berhubungan suami istri. Atau yang perempuan yang ngajak terlebih dahulu, Mas, nanti kalau sudah selesai umrohnya, hajinya, kita yuk berhubungan suami istri, yuk kita berjimak. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk rafas, seperti mengedipkan mata yang menunjukkan sebuah rayuan. Ketika tawaf umrah, tiba-tiba syahwatnya timbul sehingga mengerlingkan matanya, memberi isyarat dengan matanya atau dengan tangannya, sehingga si istri mengerti, ataupun istrinya yang memberi isyarat kepada suami. Ini dilarang. Jangan sampai kita umroh hanya beberapa jam, kita haji hanya beberapa hari, tunggu sampai selesai ihram baru merayu suaminya, baru merayu istri. Larangan yang kedua yaitu fusuk. Apa fusuk itu? Fusuk itu adalah al-ma'asi kulluha. Ini menurut tafsirnya Ibnu Abbas. Itu fusuk, kefasikan, itu adalah segala jenis kemaksiatan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi termasuk fusuk. Tafsir dari kata fusuk, menurut Ibnu Umar,
fusuk ini adalah larangan-larangan ketika kita ihram umrah atau haji, seperti memotong rambut, memotong kuku, dan larangan-larangan ihram yang lainnya. Ini fusuk menurut Ibnu Umar. Menurut Ibrahim atau dan Mujahid bahwa fusuk itu adalah mencaci temannya, sebagaimana di dalam sebuah hadis, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu merupakan kefasikan. Memerangi, membunuh itu adalah sebuah kekufuran. Di kalimat fusuk di dalam ayat ini ditafsiri dengan fusuk di dalam hadis. Tafsir Al-Quran bil hadis. Menurut Imam Ad-Dhahhak, fusuk di sini adalah ditafsiri dengan ayat yang lain. Tafsir Al-Quran bil Quran. Itu karena Al-Quran ayat 1 menafsiri ayat yang lain. Fusuk di sini wala fusuko ditafsiri dengan tanabus. Wala tanabazu bil alqabi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Janganlah engkau menjuluki orang lain dengan julukan yang tidak baik, dengan julukan-julukan yang buruk. Ini salah satu penafsiran fusuk. Larangan yang ketiga yaitu wala jidalah. Apa jidal itu? Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, al-jidal itu adalah ayyumariya sahibahu wa yukhasimahu hatta yubidu, yaitu membantah temannya atau berdebat dengan temannya. Ini jidal, berdebat. Bahkan tentang sebuah hukum pun, ketika kita sudah ihram, masuk di dalam ihram, ini jangan sampai berdebat, jangan dibuat perdebatan tentang masalah khilafi. Satunya mengatakan ketika ihram haji umpama dari Musdalifah ingin langsung tawaf sa'i sehingga sudah selesai tahallul awalnya. Satunya lagi ingin ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah, sehingga terjadi perdebatan. Ini jangan sampai terjadi. Bagaimana solusinya? Solusinya sebelumnya sudah dimusyawarahkan. Sebelum kita melaksanakan umrah, melaksanakan haji, pergi ke wukuf, kita musyawarahkan. Setelah dari Musdalifah ini akan kemana? Sesuai dengan kesepakatan. Atau kita sudah pasrah kepada ketua rombongan kita. Ketua rombongan kita membawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Sudah kita ikut ketua rombongan. Ketika ketua rombongan kita ingin langsung ke Mina untuk melempar jamarat Jumratul Aqabah, kita langsung ke Mina. Jangan sampai terjadi perdebatan ketika kita sudah melaksanakan ihram, karena ini sebuah larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu. Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ini akan dicatat, diberi pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita yang kita lakukan ketika ihram haji ataupun umrah, ini semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Ada seorang sahabat yang melaksanakan haji tanpa bekal dengan alasan tawakal kepada Allah. Oleh Rasulullah diperintahkan agar berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Dengan kita berbekal, kita bisa menjaga diri kita dari meminta-minta perbuatan yang sangat terlarang, meminta-minta perbuatan yang menjatuhkan martabat kita dan sangat dilarang syariat Islam. Dengan kita membawa bekal, kita akan diselamatkan dari itu semua. Dan itu salah satu ketakwaan kita. Dengan berbekal untuk keperluan, untuk kebutuhan kita di musim haji, maka kita bisa menjaga dari meminta-minta. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang. Kalau kita perhatikan tafsir dari Rafas, Fusud, dan Jidal, ini semuanya berhubungan dengan lisan kita. Di musim haji, pelaksanaan ibadah haji ini dari berbagai penjuru dunia berkumpul di dalam satu tempat. Bahasa beda, karakter beda, adat istiadat beda. Tentu kalau kita tidak bersabar, ini akan menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan emosi. Emosi kita bisa memuncak ketika kita salah paham. Oleh karena itu, jagalah dan bersabarlah. Jagalah lisan kita, terutama lisan kita. Jagalah dari kata-kata yang kotor, dari kata-kata yang buruk. Kita berkumpul, berbeda karakter, berkumpul di dalam satu kamar dari berbagai daerah sebangsa Indonesia. Kelompok kita dari berbagai daerah, dan ketika kita di jalan, di kendaraan umum, di masjid, kita berkumpul dengan saudara-saudara dari berbagai negara, berbeda karakter, berbeda adat istiadat, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia ini berjalan, kita masih permisi. Tapi kalau dari berbagai negara, ini ada yang berjalan sebentar. Oleh karena itu, tahan emosi kita, tahan lisan kita. Semoga kita diberi rezeki oleh Allah sebagai haji yang Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan la tabur. Yang belum melaksanakan haji, semoga secepatnya diberi rezeki oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Amin. Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab.